Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin. Saya guru IPA di MTS Negeri 2 Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran di MTS Negeri 2 Lombok Barat kelas 8A ya, dengan materi sistem pencernaan pada manusia, submateri tentang nutrisi. Dan yang akan dilaksanakan pada saat ini yaitu hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya minta salah seorang untuk memimpin doa. Ya, siapa sanggup untuk memimpin doa? Siap memimpin doa? Ya. Siapa? Ya. Mutia. Oke, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan materi kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, silahkan kalian lihat sampah yang ada di sekitar kalian supaya kita tetap bersih dalam belajar. Silahkan dibuang di bak sampah langsung di luar. Itu ada. Oke, sudah semua? Guru absen. Sekarang tanggal 6 ya. 6 bulan 10. Anggiriani? Iya. Ani Tatil? Aulanopeni? Desi Ardianto? Ilanda? Novia Cahaya? Nuzula Mawada? Tidak ada keterangan ya. Rizky Aditya Pratama? Rizky Firmansyah? Terayati? Baik, kita doakan teman-teman kalian yang sakit, semoga dia cepat sembuh. Kemudian yang masih malas, mudah-mudahan diberikan semangat gitu ya untuk belajar ya, supaya pada pertemuan berikutnya dia bisa hadir ya. Baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas materi tentang struktur ya. Tentang apa? Struktur dan fungsi tanaman. Masih ingat ya? Struktur dan fungsi tanaman ya. Nah, struktur tanaman ini terdiri dari apa saja? Paling bawah itu apa namanya yang di tanah, dalam tanah? Tanaman. Yang ada di dalam tanah itu apa? Akar. Terus ada batang. Terus ada daun, ada bunga, ada buah. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, jadi tanaman ini sangat penting bagi kita. Kalau kita perhatikan kehidupan ini ya, kehidupan di dunia ini sangat bergantung pada tanaman. Kenapa Pak Guru bilang bergantung pada tanaman? Karena tanaman ini pertama dia menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dia menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua dia menghasilkan makanan. Yang kita makan setiap hari berasal dari tanaman atau tumbuhan.
ya. Oksigen yang kita hirup setiap saat itu juga berasal dari tumbuhan. Sehingga ya tanaman ini sangat penting ya. Sangat besar sekali manfaatnya untuk kita. Dan itu patut kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menciptakan tumbuhan atau tanaman ya sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan materi kita ya. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah. Yang sudah sarapan tadi apa dimakan di rumah? Dalam keseharian kan yang menjadi makanan pokok kita itu adalah nasi ya. Nasi. Kemudian biasanya yang menjadi lauknya itu terdiri dari apa saja? Ikan. Terus apa lagi? Tempe. Tahu. Sayur. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Kacang-kacangan ya. Biji-bijian ya. Jadi semua yang kalian sebutkan itu merupakan makanan ya yang memang harus ada ya, yang harus ada ya pada setiap hari ya, harus ada setiap hari. Kenapa? Karena kandungan yang terdapat pada makanan itu semuanya dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu tentang nutrisi. Oke, sebelum kita ke sana, coba kalian lihat ini. Nah ini, coba kalian lihat. Dia kenapa ini? Dia sakit. Kekurangan gizi. Sebentar. Kira-kira dia kenapa ini? Dia sakit. Dia sakit. Menangis. Dia nangis. Terus? Dia tidur. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Pertama, dia hanya kelihatan apanya? Tulangnya saja. Kemudian, lihat, kayak tidak punya daging. Ya, tidak punya daging. Seperti ini ya. Jadi banyak ya anak-anak yang seperti ini ya. Banyak ya. Ini namanya penyakit apa namanya ini? Jadi dia ini adalah kekurangan gizi ya. Jadi atau bisa kita katakan dia mengalami gizi buruk ya. Dia mengalami gizi buruk ya. Nanti yang ini kalian akan diskusikan dengan teman kalian ya. Kenapa dia bisa seperti ini ya? Kenapa bisa terjadi penyakit kayak gini ya? Kemudian apa yang menyebabkannya? Kira-kira bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi gizi buruk? Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Khususnya tentang nutrisi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui kajian literatur ya atau kajian pustaka, peserta didik mampu menganalisis adanya kandungan zat dalam makanan ya. Kalian menganalisis ada nggak kandungan zat dari setiap makanan yang kalian makan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan diskusi dan studi literatur, kalian mampu menganalisis fungsi zat makanan itu ya. Itu nanti kalian akan tulis di LKPD. Nanti Pak Guru akan berikan masing-masing kelompok itu satu LKPD. Kemudian setelah eksperimen dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengkategorikan jenis zat yang terkandung dalam makanan dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah melakukan eksperimen, nanti eksperimennya menggunakan lab digital ya, lab virtual. Ya, tapi kalian karena tidak membawa HP, nanti Pak Guru akan minta kalian untuk maju untuk menggunakan laptop ini untuk menguji makanan ya. Begitu. Kalian mampu mendeteksi adanya perubahan warna yang terjadi setelah dideteksi larutan indikator pada uji makanan dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, sekarang coba kalian lihat ini. Jadi zat makanan yang diperlukan oleh tubuh yang pertama ya, makanan itu hendaknya bisa menjadi zat penghasil energi. Jadi kalau kita tidak punya energi, ada nggak tenaga kita untuk sekolah? Nggak ada. Kalau kita misalnya tidak makan 2 hari, ya 2 hari 2 malam tidak makan, ada nggak tenaga kita? Pak Guru yakin tidak ada tenaga, ya begitu. Jadi kita membutuhkan zat penghasil energi. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan zat pembangun dan pengatur, ya zat pembangun dan zat pengatur yang ada di dalam tubuh kita ini harus ada yang mengatur. Selanjutnya harus ada zat pelindung, pembangun dan cadangan energi, ya ini harus ada di dalam tubuh kita ya.
Oke, sekarang perhatikan. Tolong perhatikan apa yang disampaikan di video. Nah, ini. Jadi kalau orang gizi buruk bisa kekurangan gizi, bisa kelebihan gizi. Obesitas. Oke, sekarang silakan duduknya yang tegak. Duduknya yang tegak dulu, jangan tidur seperti itu, ya. Oke, kita harus tetap semangat. Masih semangat belajar? Masih semangat belajar? Baik, bagus. Nah, sekarang ini ya, tadi kalian sudah nonton video tentang gizi buruk, ya. Kemudian kalian juga sudah melihat gambar anak, ya, yang sedang mengalami gizi buruk. Nah, jadi apa yang kalian lihat tadi itu nanti akan kalian diskusikan, ya. Dan hasil diskusi kalian tuangkan pada LKPD. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian untuk membuat kelompok, ya. Kalian silakan membuat kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Oke, dalam hitungan kelima kalian sudah duduk bersama kelompoknya. Mulai, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Sini di sini. Nopi di sini. Harus di heterogen, ya. Tolong perhatikan. Tolong heterogen. Tidak boleh perempuan-perempuan semua. Kalian harus mampu bekerja sama, ya, dengan temannya. Harus satu orang ke sini atau ke sini satu. Ayo, siapa? LKPD dan lembar ini, ya, bahan ajar. Di sini ada bahan ajar. Oke, bisa langsung ditulis. Pak Guru sangat berharap kalian semua bisa bekerja sama dengan temannya. Oke, sekarang balik arahnya, ya. Hadap sana. Hadap sana. Hadap. Oke, LKPD-nya bisa langsung dijawab, ya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggotanya. Baik, kemudian yang tidak bertugas untuk menulis LKPD silakan dibaca bahan ajarnya. Sini ada bahan ajar. Nah, ini bahan ajarnya. Silakan kalian baca. Bisa. Nih. Dibaca, ya, dibaca. Oke. Ini juga ada semuanya di sini. Ini kan? Ini dibaca dulu, ya, pengenalan masalahnya silakan dibaca dulu. Nih. Oke. Kemudian nanti kalian bisa jawab di sini. Ini. Ya. Oke, silakan dibaca bahan ajarnya silakan dibaca, kemudian permasalahan yang ada di LKPD juga silakan dibaca. Baik, dalam LKPD ini ada permasalahan yang harus kalian pecahkan, ya. Jadi begini, untuk mendapatkan jasmani yang sehat diperlukan asupan makanan yang sehat dan dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang di sini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, ya. Makanan yang bergizi mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, gula, vitamin, air, dan mineral yang seimbang. Nah, di suatu tempat atau di suatu desa ditemukan seorang anak yang sedang sakit. Ciri-cirinya adalah kulitnya itu kering dan bersisik, pertumbuhannya terhambat, artinya dia kecil. Kemudian perutnya buncit, dia kurus, kering. Kemudian ada gangguan di pencernaannya, dan anak ini bobotnya sangat ringan.
ya, tidak sama dengan anak seumurannya. Nah, jadi apa kira-kira yang terjadi dengan anak ini? Kemudian bagaimana cara kita supaya orang itu bisa terhindar dari penyakit seperti itu? Itu yang akan kalian diskusikan nanti di LKPD. Oke. Nah, di sini ada berdasarkan wacana yang sudah Pak Guru bacakan tadi, ya, yang ada di LKPD. Kalian tuliskan masalah yang kalian temukan, ya, seperti biasa ya. Kalian mencari masalah, kira-kira apa permasalahannya? Kurang gizi. Oke. Kurang gizi atau gizi buruk, ya. Jadi masalahnya adalah gizi buruk. Kemudian setelah itu Gizi buruk. kalian buat ini rumusan masalah, ya. Kalian buat rumusan masalah setelah kalian tahu apa masalah yang ada pada cerita tadi. Kemudian kalian tulis kira-kira apa yang bisa kalian tanya dari gizi buruk ini dengan tema gizi buruk ini. Jadi setelah selesai yang itu, ya, kalian buat pertanyaan tentang gizi buruk ini. Kira-kira apa kalian bisa tanyakan terkait dengan gizi buruk itu? Hah? Buat pertanyaan. Kurang protein. Ya, ini kan dia gizi buruk. Nah, kalian bisa ini kan bisa kita katakan gizi buruk ini kan penyakit. Nah, kalian bisa bikin pertanyaan terkait dengan ini. Apa penyebab ini? Itu jawaban dari yang pertanyaan kamu ini. Nanti bisa dicari di sini. Ini kami Iya. Mana ada di mana tadi? Ya, ini bisa cari melalui studi literatur. Kalian baca bahan ajarnya, bisa kalian cari dapatkan jawabannya. Sekarang perhatikan ke depan. Kita akan menguji makanan, ya. Makanan yang kita uji adalah yang pertama milum. Apa milum? Ini zat tepung. Ya, zat tepung atau karbohidrat. Kemudian gula atau glukosa. Kemudian protein. Ya, ini adalah zat-zat yang penting untuk tubuh kita, ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu amilum. Pak Guru contohkan satu. Ini ada apa aja di sini? Ada roti, ada tahu, ada nasi, dan ada pisang. Nah, keempat makanan ini kita akan uji dengan menggunakan indikatornya Lugol, ya. Jadi kita menggunakan Lugol ini. Nah, petunjuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia mengandung amilum atau karbohidrat, maka dia akan berwarna biru kehitaman. Biru kehitaman kalau dia mengandung, nanti dulu, kan kita mau uji sekarang. Dia akan mengandung karbohidrat atau amilum kalau terjadi perubahan warna. Kalau tidak terjadi perubahan warna, berarti dia tidak mengandung amilum. Oke, sudah paham ya? Paham ya? Oke, sekarang Pak Guru akan tunjukkan yang pertama. Ini apa? Roti. Kita klik yang ini. Klik. Nah, setelah itu kita tetesin larutan Lugol. Oke, lihat. Terjadi perubahan warna? Ya. Terjadi perubahan warna? Ya. Perubahan warnanya apa? Menjadi biru kehitaman. Berarti dia mengandung amilum atau enggak? Mengandung. Oke, itulah yang kalian isi di sana. Ya. Di sini. Ini roti. Sebelum kan coklat warnanya sebelum kasih Lugol. Nah, setelah dikasih Lugol berwarna apa tadi? Biru kehitaman. Oke, sekarang coba kamu maju. Kamu maju untuk mengetes tahu apakah dia mengandung amilum atau tidak. Kamu klik tahu, kemudian klik Lugol itu. Ayo, ini. Nah, ini klik tahu. Oke, coba perhatikan ke depan. Itu kan sudah roti tadi, bawahnya. Nah, klik. Oke. Nah, ini tahu warnanya putih ya. Kemudian dikasih larutan Lugol. Oke. Tadi putih, sekarang berubah enggak? Berubah apa tidak? Berubah atau tidak? Tidak. Kan sama warnanya dengan larutan Lugol. Berarti dia mengandung amilum atau tidak? Tidak. Oke, silakan duduk. Nah, silakan kalian isi lagi di sana. Coba sekarang kamu maju ke depan. Coba cek nasi. Sambil diisi yang itu ya. Perubahan warnanya. Perubahan warna. Tidak, bukan. Ini tidak berubah ya, tidak berubah warnanya. Tidak berubah warnanya. Oke, sekarang berubah nggak? Berubah nggak? Berubah menjadi apa? Biru kehitaman ya. Berarti nasi mengandung amilum?
Ya jelas, karena itu yang kita makan setiap hari. Oke. Bukan itu yang harus diisi, warnanya aja yang diisi. Biru kehitaman. Oke, Rizky, kamu aja Rizky. Kamu cek ini pisang dia berubah atau tidak? Tidak. Coba kamu cek. Klik pisang. Oke. Cek klik. Oke, sudah? Coba klik lugol. Coba perhatikan ya. Oke, berubah nggak? Berubah. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kita akan mencoba uji glukosa atau gula. Di sini ada 4 ya. Udah dituliskan di sana, ada larutan glukosa atau larutan gula. Kemudian ada sari semangka, ada larutan nasi, dan ada larutan nasi yang sudah dikunyah. Ya. Oke. Sekarang yang pertama, kita coba larutan glukosa. Oke. Ya, pertama kan kuning dia ya. Nah, kemudian setelah dikasih benedik, kemudian dibakar. Ada endapan nggak? Ada, dan warnanya merah bata, karena sama artinya. Kemudian yang terakhir, larutan nasi yang sudah dicoret, yang sudah dikunyah, yang sudah bercampur dengan air liur kita. Oke, ada nggak? Baik, ada nggak? Apa kesimpulannya berarti? Nasi yang sudah kita kunyah, berarti dia mengandung glukosa atau gula gitu. Oke, itu nanti ada pertanyaan yang harus kalian isi. Ini ya, kalau terjadi perubahan menjadi ungu, dia berarti mengandung protein ya. Kemudian susu, coba. Dia ada protein nggak? Berubah ya? Menjadi ungu ya. Kalau tahu, larutan tahu ada proteinnya nggak? Tahu. Jelas ada, karena tahu itu berasal dari kedelai. Kedelai itu banyak mengandung protein. Kemudian yang terakhir, sari buah. Nah, ini sari buah. Ada nggak proteinnya sari buah? Terjadi perubahan warna? Tidak. Berarti tidak ada perubahan warna. Tidak berubah warna. Ya, tidak terjadi perubahan warna. Baik, setelah itu, setelah kalian isi tabel itu, ada pertanyaan di bawah. Nah, bahan apa sajakah yang menghasilkan uji amilum positif dan bahan yang mengalami uji amilum negatif? Artinya yang positif ini yang mengandung amilum. Apa saja yang mengandung amilum? Apakah roti mengandung amilum? Tahu mengandung? Itu yang ditulis. Roti, tahu, nasi, dan pisang ini mana yang mengandung amilum? Dan mana yang tidak mengandung amilum? Silakan ditulis. Dari sini kalian cari. Nah, yang ini loh maksudnya dijawab. Nah, yang mengandung amilum itu kan yang mengalami perubahan warna. Berarti kalau mau tulisnya apa aja mau rubah warnanya tadi? Roti, nasi, pisang. Itu yang ditulis di sini. Yang tidak berubah warnanya berarti apa saja? Tahu. Itu. Ayo ditulis. Terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Itu ditulis. Warnanya menjadi apa perubahannya? Apa? Merah? Merah bata tadi kan? Yang nomor berapa itu? Nomor 4. Yang nomor 4. Tulis. Putih telur, terus apa lagi? Susu. Terus apa lagi? Larutan tahu. Sudah kan kalian jawab yang ini? Oke, cukup dah itu, enggak apa-apa. Tinggal nunggu dulu. Nunggu yang lain. Diringkas. Baik, sekarang perhatikan ke depan. Teman kalian akan melakukan presentasi. Nanti dilanjutkan lagi. Oke, tolong perhatikan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kami dari teman-teman ingin menyampaikan hasil presentasi berdasarkan rencana di atas. Tuliskan masalah yang kalian temukan, kemudian buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Masalah dalam wacana di atas adalah gizi buruk atau kurang gizi. Buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengapa anak kekurangan gizi buruk? Kurang gizi. Jawab. Penyebab gizi buruk adalah karena anak tidak memperoleh
makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Tolong perhatikan dulu. Bahan yang tidak mengandung amilum. Suatu bahan yang mengandung amilum dapat diuji dengan reagen glukosa ditandai dengan apa? Bahan yang mengandung glukosa dapat glukosa, makan, dan nasi yang berikutnya. Bahan yang tidak mengandung glukosa adalah nasi, karena air liur bercampur dengan air nasi yang dikunyah atau yang sudah dikunyah. Bahan apakah yang mengandung protein dan bahan apakah yang tidak mengandung protein? Bahan yang mengandung protein: putih telur, susu, larutan tahu. Bahan yang tidak mengandung protein: sari buah. Fungsi sebagai sumber energi: beras, jagung, sagu, dan singkong. Protein: fungsi pembangun tubuh, sumber daging, ikan, telur, keju, dan lain-lain. Nutrisi lemak: fungsi sumber energi, sumber daging, mentega, susu, keju, dan lain-lain. Oke. Ada pertanyaan dari kalian? Dari peserta yang lain? Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Pak Guru akan menguatkan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi terkait dengan nutrisi yang ada pada makanan. Jadi paling tidak satu orang. Oke, silakan anak. Jangan ajak temannya. Jadi paling tidak ada 6 kelompok makanan yang harus ada ya, yang harus kita makan dalam sehari-hari gitu. Yang pertama, makanan itu harus mengandung karbohidrat. Yang kedua, dia harus mengandung protein. Kemudian dia harus mengandung lemak. Harus ada vitamin, harus ada mineral, dan harus ada air ya. Paling tidak ini ya, harus ada. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ini sangat penting ya bagi tubuh kita. Kenapa? Karena fungsinya itu adalah sebagai sumber energi. Kita kalau tidak ada energi maka kita tidak akan ada tenaga untuk melakukan aktivitas ya. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita juga ya, dia tidak punya energi untuk beraktivitas ya. Begitu. Nah, yang menjadi sumber karbohidrat itu adalah kalau kita nasi yang mengandung karbohidrat. Kemudian ada mie, ada jagung, ada kentang, ada ubi. Selanjutnya protein. Protein ini adalah zat pembangun, ya, zat pembangun. Dia bisa menggantikan sel-sel yang sudah rusak, ya. Nah, protein ini dibagi menjadi 2. Ada protein hewani dan ada protein nabati, ya. Yang protein hewani ini misalnya daging, putih telur, ikan, ayam, ya. Kemudian susu, ya, itu juga termasuk protein hewani gitu. Sementara kalau nabati itu ada tempe, ada tahu, ada kacang-kacangan, kemudian ada brokoli. Kemudian lemak. Lemak ini tidak kalah pentingnya ya sebagai asupan gizi kita. Nah, jadi lemak ini ada pada ini. Lemak juga ada hewani dan ada nabati ya. Jadi kalau lemak hewani itu ada pada daging, ada pada ikan laut atau ikan darat, kemudian ada pada susu, telur, ya, keju juga itu merupakan lemak hewani. Sementara kalau lemak nabati itu dari kacang-kacangan, itu biji-bijian itu, ya. Kemudian vitamin. Vitamin ini ya merupakan gizi atau nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak banyak. Oke, apa maksudnya tidak banyak? Ya. Jadi vitamin itu, tolong perhatikan ke depan. Jadi vitamin itu tidak banyak yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau misalnya sudah cukup, ya, maka kelebihannya itu akan dibuang, ya, dibuang misalnya lewat urin, ya, seperti itu. Mineral juga seperti itu, ya, dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi mineral ini berfungsi untuk memproses pembangunan sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Ini mineral ya. Kemudian air tidak kalah pentingnya ya. Kalau orang kekurangan air maka mungkin bisa meninggal juga ya. Kalau kekurangan dehidrasi istilahnya ya. Jadi fungsinya banyak air itu.
Nah, tadi ada pertanyaan Ada pertanyaan yang sudah kalian jawab terkait dengan kenapa nasi ya yang belum bercampur dengan air liur itu tidak mengandung gula. Sementara setelah dia bercampur dengan air liur, dia mengandung gula atau glukosa. Kenapa? Karena air liur Apa? Glukosa. Di air liur itu ada enzim. Nama enzimnya adalah enzim petialin. Nah, itulah yang bercampur dengan karbohidrat. Ketika dia bercampur dengan karbohidrat atau amilo, dia akan merubahnya menjadi gula. Gitu. Makanya tadi ketika kita uji, ternyata nasi yang sudah bercampur dengan air liur itu dia mengandung gula ya. Apa permasalahan dari gambar yang kalian lihat tadi? Ya. Coba Pak Guru tanya kelompok 1 dulu. Apa masalah yang ada pada gambar yang kalian lihat? Ya. Adanya anak yang gizi buruk ya. Kemudian kira-kira bagaimana cara kita untuk mengatasi gizi buruk ini? Apa? Yang mengandung gizi yang seimbang ya. Jadi makanan itu juga, makanan yang kita makan itu tidak asal sekedar makan, kita harus perhatikan juga ya. Makanan yang kita makan itu supaya kita tetap sehat ya, begitu. Baik, kita akan simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata nutrisi yang dari makanan yang kita makan itu ternyata banyak ya. Paling tidak nutrisi yang harus ada ya, yang sebagai asupan gizi kita ya. Yang pertama harus ada apa? Karbohidrat. Yang kedua ada apa? Protein. Yang ketiga ada lemak. Yang keempat ada vitamin. Terus ada mineral. Yang terakhir ada air ya. Paling tidak harus ada yang itu. Kalau itu semuanya sudah seimbang, maka insya Allah kita akan tetap sehat ya. Kalau misalnya kita hanya sekedar makan tanpa memperhatikan gizi atau kandungan gizi yang ada pada makanan, maka itulah yang membuat kadang orang menjadi sakit ya, seperti itu. Kita akan refleksi sedikit ya. Kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Apa yang kalian tahu dengan adanya pembelajaran ini? Kalian tahu tentang gizi buruk, terus kalian tahu tentang vitamin, terus apa lagi? Protein, lemak, karbohidrat ya. Dan nutrisi-nutrisi yang lain ya. Kalian juga tahu apa penyebab dari gizi buruk. Untuk evaluasi hari ini karena waktu kita sangat terbatas ya. Jadi evaluasinya nanti akan Pak Guru gunakan Google Form ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan, yaitu organ-organ pencernaan yang ada pada manusia ya. Supaya kalian tahu apa saja sih yang bekerja ya pada pencernaan kita, sehingga kita bisa tetap mendapatkan energi gitu dalam keseharian kita. Baik, mungkin itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jelas semua? Ya. Baik, Pak Guru sangat berharap kalian tetap semangat dalam belajar ya, supaya kalian bisa sukses ke depannya ya. Seperti itu. Baik, untuk lebih barokahnya pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.